sekarang kita hanya lihat gambaran umumnya dulu. Nah, jadi nouns ini kalau dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenisnya, tapi kita akan membahas dua yang terpenting ya. Yang pertama itu pengelompokannya adalah common nouns ataupun proper nouns. Jadi common nouns ini adalah benda umum. Jadi apapun itu, misalnya mother, university, yang tidak terlihat misalnya ada air, udara, kemudian kalau yang sehari-hari kita sering lihat misalnya ada pencil, kemudian ada bottle, ada husband, ada wife, kemudian ada children. Nah, itu semuanya adalah kata benda umum. Nah, ada juga nanti proper noun atau kata benda khusus. Nah, kenapa kata benda khusus ini penting? Nanti akan juga berpengaruh terhadap kata kerja yang kita gunakan. Nah, untuk kata khusus ini, kalau tadi misalnya ada kata mother, maka kata khususnya itu misalnya nama ibu saya Maya. Nah, jadi Maya, seperti itu. Kemudian university misalnya, kalau di kita namanya UIN Araniri misalnya, ataupun Universitas Syekh Kuala, ataupun Universitas Muhammadiyah, begitu. Kemudian kalau batal di sini saya kasih contoh Tupperware gitu ya. Nah, jadi yang perlu dilihat di sini, kalau common nouns, dia itu kalau letaknya di tengah kalimat, dia penggunaannya itu menggunakan huruf kecil gitu ya. Tapi kalau proper nouns, mau dia di tengah kalimat, di akhir kalimat misalnya, atau di awal kalimat sudah pasti, itu akan selalu menggunakan huruf kapital pada setiap katanya. Jadi bukan hanya di awal kata, tapi pada setiap katanya. Nah, ini akan bisa membantu kita untuk nanti melihat, oke, ini proper noun, ini adalah verb yang saya harus gunakan. Gitu. Nah, di pengelompokan yang kedua ini, noun ini, si noun ini ya akan terbagi menjadi countable dan uncountable. Nah, jadi ini yang paling penting nih, dan ini sangat berpengaruh terhadap kata kerja nantinya. Nah, jadi countable noun dari katanya countable, able dapat count, berarti dapat dihitung, gitu ya. Nah, jadi kata benda yang bisa dihitung, yang secara fisik terlihat pastinya, ya, dan kita bisa menghitungnya. Oke, sebentar saya cek di sini ada chat. Kalau di oke, Bapak, saya report sebentar ya, karena untuk Google Meet saya agak sedikit bingung juga ini. Sebentar Bapak, saya cari dulu. Report. Gimana ya recordnya? Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah lebih familiar untuk proses report di sini. Oke Bapak, saya nggak ketemu untuk tombolnya di sudut sebelah sini. Saya cari dulu ya Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ya. Oke, kebetulan nih saya nggak dapat ininya nih, nggak tahu di mana letaknya, jadi mungkin saya pakai aplikasi lain mungkin ya, karena belum ketemu. Ya, akan find it, Ibu Novi mungkin bisa dibantu di bagian sebelah kiri atau sebelah kanan ya Ibu ya, karena nggak ada di sini tombol recordnya. Caption. Oke, nggak ada. Oke, kalau memang recordnya saya coba, tapi kalau memang nggak ada, nanti Bapak Ibu mungkin saya punya materi untuk mahasiswa saya, nanti saya kirim aja video yang itu, gitu ya. Jadi video untuk penjelasan dari materi hari ini. Mungkin agak sedikit berbeda, tapi masih bisa diikuti. Karena untuk tombol recordnya saya nggak ketemu nih. Oke, kita lanjut dulu, Bapak sabar ya. Karena memang untuk materinya ada lumayan banyak yang harus kita cover. Nanti insya Allah saya coba record manual saja, ya. Jadi bukan pakai lanjut, nanti saya pakai aplikasi sendiri. Oke, nah jadi untuk countable tadi dia bisa dihitung, ya. Jadi yang terlihat, kalau yang nggak terlihat udah pasti nggak bisa dihitung. Tapi ada benda yang terlihat itu masuk ke kategori yang tidak bisa dihitung juga. Contohnya air, ya. Kemudian contohnya rambut. Nah, jadi walaupun seakan-akan rambut itu satu dua, tapi kan hitungnya butuh banyak waktu ya. Nah, itu jadi pengelompokannya masuk ke dalam kategori kata benda yang tidak bisa dihitung.
Nah, jadi yang perlu diperhatikan di sini, Bapak Ibu, kata benda yang bisa dihitung itu akan selalu ada angkanya lah istilahnya, ada hitungannya. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi kata benda yang tidak bisa dihitung itu tidak ada angkanya. Jadi tidak pernah ada penyebutan satu air, satu pasir misalnya. Jadi tidak ada penyebutan tersebut. Nah, untuk benda yang bisa dihitung, karena tadi ada angkanya, maka akan berpengaruh pula pada kata benda itu sendiri nantinya. Jadi untuk satu, dia akan menggunakan kata dasarnya, tapi ketika kita sudah mengubah bilangannya, maka kata dasar tersebut akan berubah pula. Jadi dia akan sesuai. Nah, seperti contohnya di sini adalah one apple. Ketika kita bilangannya kita ganti menjadi 2, maka apple-nya akan berubah menjadi jamak. Gitu ya. Nah, jadi jamak di sini berarti untuk apples akan ditambahkan dengan s. Lalu ada juga yang tidak beraturan, misalnya kata child dan juga children. Nah, jadi child itu jamaknya bukan child, tapi children begitu, ya. Nah, jadi bukan child tambah s. Nah, itu harus diperhatikan juga karena kadang-kadang di soal structure kita juga dilatih untuk teliti. Jadi kalau sudah ada two misalnya, berarti bukan lagi two child tambah s, tapi two children. Untuk gigi juga seperti itu. Kalau satu giginya berarti a tooth, kalau jamak berarti kita bilangnya my teeth, bukan tooth tambah s. Nah, untuk perubahan noun ini, Bapak Ibu nanti kalau kita bahas satu persatu mungkin akan menghabiskan banyak waktu. Nanti bisa cek, nanti saya akan kirimkan linknya ke WhatsApp group sambilan membaca gitu ya. Nanti ada di website tersebut. Nanti saya akan kirimkan. Nah, untuk yang uncountable tadi tidak ada one water, two waters, jelas. Tapi bagaimana nih kalau misalnya tempat itu punya wadahnya, misalnya air, kita isi dalam gelas, itu bisa nggak dihitung? Bisa. Yang dihitung tapi bukan airnya, tapi gelasnya. Misalnya kita bilang a glass of water. Yang kita kasih itu bukan kepada waternya, tapi kepada gelasnya. Ya, jadi bukan juga air yang dihitung, tapi wadahnya. Nah, jadi dalam bahasa Inggris, si noun ini wajib punya temannya gitu. Jadi nggak bisa langsung datang sendiri dia. Kita harus kasih dia tuh pengenal lah istilahnya. Ya, jadi pengenal ini wajib dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau bilang saya makan kue, kita harus menyebutkannya dengan sesuatu. I eat a cake, I eat two cakes, I eat her cake misalnya. Ya, jadi disebut dengan quantifier. Nah, untuk nama ini mungkin agak sedikit sulit. Ingat aja dia harus punya teman. Itu biar gampang ya. Nah, jadi teman yang pertama yang bisa digunakan itu adalah artikel. Nah, artikel ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin disebut dengan apa ya? Kayak kata sandang. Nah, jadi kan lebih susah lagi kita ingat. Kalau saya lebih gampang ingatnya itu artikel ini adalah hal yang menandakan apakah dia itu spesifik ataupun tidak gitu. Ya, jadi yang membuat kata benda itu spesifik atau tidak. Nah, jadi artikel dalam bahasa Inggris terbagi dua. Jadi itu digunakan untuk kata benda yang tidak spesifik. Misalnya saya mau bilang, oh di rumah saya punya mobil, gitu ya. Nah, jadi saya bisa bilang I have a car. Nah, itu nggak spesifik mereknya apa, saya nggak tahu misalnya. Atau ketika saya bilang ke teman saya nggak akan tahu warnanya seperti apa, harganya berapa. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang spesifik. Nah, itu kita menggunakan the. Misalnya saya bilang ke Bapak Ibu, Sir, misalnya ke Bapak siapa misalnya gitu ya. Sir, can you please turn the camera? Nah, itu artinya the camera di situ maksudnya adalah kamera Bapak gitu untuk dihidupkan. Gitu ya, jadi spesifik. Nah, jadi kita akan lihat dulu untuk yang non spesifik. Jadi untuk non spesifik kita bisa pakai dua artikel Bapak Ibu. Jadi ada a dan an. Nah, penggunaannya itu berbeda. Nah, kalau mahasiswa sering saya tanya, kapan sih kita pakai kapan kita pakai Nah, respon yang diberikan oleh mereka itu kalau miss, itu kata benda di depannya itu dia hurufnya itu konsonan. Oke, huruf konsonan. Kalau n itu hurufnya vokal. Nah, tapi akan terbantah pada contoh-contoh di dalam sini Bapak Ibu. Nah, ini dua-duanya huruf vokal tapi penggunaannya berbeda. Yang di sini dua-duanya huruf konsonan juga penggunaannya berbeda. Lalu apa yang mendasari penggunaan e dan n? Itu adalah kata di depannya ya. Jadi kata setelahnya. Nah, jadi kata setelahnya itu dia bukan pada hurufnya tapi pada bunyinya. Gitu. Ya, jadi pada bunyinya.
Nah, jadi untuk melatih nanti Bapak Ibu tahu, oh ini seperti apa pronunciation-nya, oh ini bagaimana, mungkin boleh ditambah dengan lagu-lagu atau mungkin dari berita juga boleh ya. Karena kalau untuk bacaan kan nggak kelihatan pronunciation-nya, ya. Oke. Nah, jadi untuk yang tadi itu digunakan pada ya kita akan lihat yang dulu pada kata ya yang bunyinya itu konsonan. Jadi bunyinya konsonan. Nah, misalnya di sini, kenapa kita menggunakan university? Maaf Bapak Ibu. Oke, kenapa kita menggunakan university di sini? Karena walaupun tulisannya itu menggunakan huruf vokal, tapi ketika kita ucapkan huruf itu berbunyi konsonan. Nah, jadi bukan an university, tapi a university, karena bunyinya udah jadi huruf Y. Nah, yang di sini bunyinya tetap sama. Jadi a house. Bunyi dan tulisannya itu sama, sama-sama konsonan. Nah, kalau yang di atas, contoh lainnya, an umbrella. Tulisannya sama ya, bacanya juga hurufnya itu adalah huruf vokal. Bunyinya itu juga bunyi vokal. An umbrella. Tapi di sini berubah, tulisannya itu hair. Ya, hair ini artinya pewaris tahta ya. Kalau di sini hair tulisannya, tapi ketika kita ucapkan, kita ucapinnya itu dengan air. Air, kayak kita bilang udara gitu ya, air. Nah, jadi artikel yang sesuai adalah an di sini. Karena ketika kita ucapkan, bunyinya itu adalah bunyi vokal. An air, atau yang di sebelahnya, an honest girl. Jadi bukan a honest girl, tapi an honest girl. Nah, jadi ini butuh latihan. Dan memang kecil sekali urusannya, tapi di dalam lecture itu sering ada pertanyaan yang menggunakan artikel e atau an. Mungkin sekitar 2 pertanyaan itu saya sering dapat ya, itu sekitar 2 pertanyaan pasti ada artikel. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah artikel the. Nah, the ini digunakan Bapak Ibu ketika kita sudah membicarakan hal yang sudah spesifik. Jadi hal yang spesifik yang pertama itu ketika kita sudah terlebih dahulu menyebutkan benda tersebut. Tadi kan saya bilang I have a car. Di rumah saya punya rumah, saya punya mobil. At home I have a car. Kemudian ketika saya menyebutkan lagi tentang mobil itu, saya cukup bilang the car is, misalnya mobilnya namanya Mimi misalnya. So the car is Mimi begitu. Jadi pada penyebutan yang kedua kita tidak lagi menggunakan tapi kita menggunakan the. Jadi I have a cat, the cat is cute. Kucing yang mana? Ya kucing yang saya punya tadi. Nah, kedua, the itu juga digunakan pada benda satu-satunya di dunia ini. Misalnya, matahari, bulan, bumi, gitu ya. Jadi kita bisa bilang, the sun rises in the east. Jadi bukan a sun, karena matahari ya cuma satu. Nah, yang ketiga adalah the ini juga digunakan ketika benda yang kita deskripsikan atau yang kita sebutkan itu spesifik di sini ketika kita sudah menjelaskan. Jadi contohnya di sini, the blue book in my bag. Jadi buku biru yang mana? Buku biru yang ada di tas saya. Jadi itu juga sudah spesifik. Bukan buku biru di tas adik saya misalnya atau di tas ibu saya. Nah yang terakhir, seperti contoh yang tadi, can you please turn the camera on misalnya. Nah itu saya sebagai pembicara dan Bapak Ibu sebagai pendengar itu paham benda yang sedang kita bicarakan. Jadi ketika saya bilang, can you please turn the camera on, artinya bukan kamera di kamar sebelah atau kamera di komputer anak Bapak dan Ibu atau adik Bapak dan Ibu, tapi memang kamera yang sedang Bapak Ibu gunakan. Ya, nah the itu dia bisa digunakan dengan kata benda yang bisa dihitung, bisa. Yang nggak bisa dihitung juga bisa. Selama bendanya itu dia spesifik. Ya, mau dia yang jamak juga bisa, yang tunggal pun bisa. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ya, contohnya the books. Di sini kan sudah jamak ya, bukunya sudah ada S-nya. On that table are mine. Boleh, kenapa? Karena kita sudah jelasin buku di atas meja itu punya saya. Spesifik. Lalu di sini the water tastes sweet. Nah ini secara general air itu rasanya manis, ya. Nah satu lagi untuk dan en itu hanya bisa, ya catatannya, dan en hanya bisa digunakan pada kata benda yang bisa dihitung. Jadi kalau saya mau bilang saya mau minum air, saya nggak bisa bilang I want to drink a water. Itu nggak bisa. Nah, jadi hanya pada kata benda yang bisa dihitung, ya. Dan jumlahnya itu satu. Karena artinya itu bisa seekor, seorang, satu, ya. Jadi dia itu artinya satu, ya, atau se yang tadi.
Lalu gimana kalau kita mau bilang saya minum air? Karena tadi katanya si no itu harus ada temannya, ya. Nah, jadi ada banyak sekali Bapak Ibu quantifier yang lain atau teman yang lain, ya. Tadi kita number sudah bahas. Yang ketiga itu kita bisa pakai mini dan much. Jadi kalau Bapak Ibu mau bilang, oh saya suka minum air nih, kita bisa bilang I like to drink much water. Jadi bukan mini tapi much water. Sedangkan untuk kata benda yang bisa dihitung kita menggunakan many. Ya, jadi many students, much water. Oke, mungkin saya bilang saya punya banyak buku. Saya pakainya yang many, yang many atau yang much, Bapak? Tanya silakan. Oke, mungkin ada yang mau bantu? Yang lain boleh, karena saya nggak bisa ngecek ya. Many books. Iya, betul. Jadi kita pakainya many ya, many dan books. Booknya tidak boleh satu, tapi harus sudah diubah. Oke, kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu mungkin boleh mikrofonnya, ya mikrofonnya boleh setelah berbicara mungkin boleh di turn off. Karena kalau di Zoom itu kelihatan ya, di sebelah sini itu akan kelihatan, tapi kalau di Google Meet agak susah, nggak kelihatan, jadi nggak bisa langsung saya pastikan. Oke, kemudian yang keempat, itu kita bisa gunakan few ataupun a few, lalu ada little ataupun a little. Nah, jadi few ataupun a few itu untuk countable noun yang jamak, atau kata benda yang bisa dihitung yang jumlahnya lebih dari satu, sedangkan little untuk yang tidak bisa dihitung. Nah, ini artinya sedikit. Kalau tadi artinya banyak, di sini artinya sedikit. Ya. Kemudian yang kelima kita bisa pakai some. Ya, some ini bisa digunakan untuk countable noun ataupun uncountable. Dua-duanya bisa. Dia sifatnya itu netral. Jadi kita mau bilang, oh saya minum sedikit air, I drink some water. Nah, itu juga artinya sedikit ya, sama seperti little. Tapi dia lebih gampang kita ingat karena bisa dipakai pada kedua-duanya. Kalau some untuk yang jamak juga artinya sedikit, tapi artinya karena bisa dihitung itu artinya beberapa. Jadi saya mau bilang saya punya beberapa buku, saya bilangnya I have some books. Lalu ada any di sini. Nah, any ini dia digunakan pada kalimat negatif dan juga kalimat tanya. Jadi kalau misalnya saya tanya ke Bapak Ibu, misalnya, ma'am, do you have any apa misalnya? Do you have any tablet at home? Ya, saya tanya misalnya iPad or handphones misalnya. Do you have any phone? Atau misalnya kalau yang tidak bisa dihitung, do you have any butter at home? Do you have any sugar at home? Nah, jadi untuk pertanyaan kita pakainya any, bukan some. Nah, tapi ketika kita merespon, kalau misalnya Bapak Ibu punya nih, tadi saya tanya punya apa misalnya pensil nggak misalnya di rumah kita kan, do you have any pencil at home? Kita bisa merespon kalau kita punya, yes, I have some pencils. Kalau misalnya nggak punya, kita bilangnya no, I don't have any. Atau no, I don't have any pencil at home. Ya, jadi any untuk yang kalimat negatif dan kalimat tanya. Nah, kemudian yang netral satu lagi kita bisa pakai untuk menerangkan kata banyak. Itu kita bisa pakai a lot of. Jadi a lot of itu bisa untuk countable, bisa juga untuk uncountable. Nah, kemudian ada several. Several ini juga sering digunakan, tapi several ini dia hanya bisa digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung. Tapi untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, nggak pernah bisa kita gunakan kata several ini. Nah, kemudian ada juga demonstratif. Nah, demonstratif ini nggak usah diingat, tapi ada that dan this. Nah, that dan this ini bisa digunakan untuk countable dan juga uncountable. Tapi untuk yang jamak itu hanya bisa digunakan dengan those ya ataupun these. Jadi those dan these akan diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya lebih dari satu. Yang terakhir ada possessive. Jadi possessive ini dia menunjukkan kepemilikan. I eat her cake. Saya makan kuenya dia. This is my book. Ini adalah buku saya.
Nah, jadi Bapak Ibu tadi kan ada modul ya di situ, nanti bisa di-download. Nah, di situ sudah ada dalam tabel penggunaannya. Jadi lebih ya, jadi ada di stream tadi di apa di Google Classroom, nanti lihat di situ ada link ke modul, nanti silahkan di-download, ada PDF-nya. Oke, mungkin kita bisa latihan dulu Bapak Ibu ya. Di sini ada soal. Jadi kita sudah bahas tadi ada the dan en, kemudian ada mini dan much, ada several dan lain-lain. Silahkan Bapak Ibu, kita akan kerjakan sama-sama. Nah, tapi saya akan berikan waktu mungkin sekitar 3 menit lah boleh ya. Atau mungkin karena 6 di sini, ya udah nggak apa-apa, 3 menit supaya terbiasa. Nah, jadi 3 menit nggak wajib selesai semua, nggak apa-apa, yang nggak bisa langsung di skip saja atau ditinggalkan, nanti kita akan bahas sama-sama. Sambil kita mungkin mengerjakan latihan, kalau ada yang bertanya silahkan ya Bapak Ibu ya. Cuman saya nggak bisa lihat namanya, jadi mungkin nanti bisa menyebutkan namanya. Gitu. Oke, baik Bapak. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas tentang general strategi dari si structure kan. Nah, jadi kalau ada yang bagian yang digaris bawahi di bawah ini, kita diminta untuk melihat yang salah, gitu ya. Jadi kita cari yang salah dari kalimat ini yang mana. Gitu. Nah, tadi kan kita baru bahas tentang en, dan the. Nah, jadi untuk soal ini, Bapak Ibu silakan lihat kata benda, kemudian lihat apakah si pelengkapnya itu sudah sesuai atau tidak. Jadi nomor 1 misalnya, kenapa di sini salah? Karena sebenarnya di sini sudah spesifik, dia sudah menyebutkan bahwa di bawah meja itu ada boots, ada scarf, dan ada buku. Jadi bukan meja yang di bawahnya tidak ada apa-apa, tapi meja yang di bawahnya itu ada boots, scarf, dan juga boots. Ya, mungkin dicoba aja Bapak Ibu, nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa, nggak dijawab pun kalau memang terlalu susah juga nggak apa-apa. Jadi 3 menit nanti kita akan diskusi. Ya. Oke, mungkin kita boleh bahas Bapak Ibu ya langsung. Oke, untuk yang nomor 1 tadi sudah kita bahas sedikit ya. Jadi kenapa di sini harus ada under the table? Alasannya itu adalah karena jadi di sini kenapa kita pakaikan the? Karena setelahnya itu dia kasih penjelasan. Jadi ini masuk ke rule yang nomor 4 tadi. Yang nomor 3 ya. Jadi di sini yang soal tadi aja Bu coba dibahas. Iya Pak, kita bahas soal. Kan tadi disuruh juga yang salah kan, misalnya yang Iya. Bukan. Ini kan kalimat yang salah maksudnya. Iya, jadi kita diminta untuk mencari bagian yang salah dari keempat pilihan ini, ya kan? Tadi kan kita sudah bahas di sini kan. Nah, jadi ini kita dicari diminta cari jawaban yang salah. Nah di sini tadi nomor 1 saya sudah jelasin kenapa salah, karena di sini dia udah jelasin nih. Jadi masuk ke poin yang nomor 3. Nah untuk yang nomor 2 yang salahnya ada yang mau coba jawab? Oke, nah jadi yang nomor 2 yang salahnya itu adalah yang A. Nah, coba ada yang tahu nggak kenapa? Di slide show aja Bu, itu kecil ya. Oke, Pak, kalau di slideshow ini tapi nggak kelihatan ininya ya, karena di sini saya pakai gambar, jadi nggak bisa langsung diedit ya. Oke.
Oke, nah jadi yang ini ya. Oke. Oke, nggak bisa bicara lagi. Oke, jadi yang A yang salah. Nah, oke, boleh Ibu silakan. Mungkin Miss bisa dibantu dengan apa itu ada papan tulis virtual. Oke, itu kalau misalnya saya buka slide di komputer saya bisa nggak Bu? Oh, di sana. Oke, so I have pointer here. Udah saya pointer, kelihatan nggak yang warna merah ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi saya pakai pointer saja mungkin. Ya. Oke, jadi saya pakai pointer saja ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang di sini yang salah adalah yang A. Ya, kenapa yang A ini salah? Nah, jadi happiness ini ya kita artikan ya. Happiness atau kebahagiaan adalah sebuah kualitas ya atau a quality that comes yang datang dari from within dari dalam seseorang, a person. Nah, artinya di sini kalau kita pakai the, berarti kan dia spesifik ya kebahagiaan. Sedangkan kebahagiaan itu atau kebahagiaan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, jadi di sini kita tidak bisa menggunakan the. Nah, jadi di sini tidak bisa kita gunakan the karena sifatnya itu umum sekali. Nah, jadi kita pakai apa dong di sini? Nah, di sini kita nggak perlu pakai apa-apa. Nah, kenapa tidak boleh pakai apa-apa? Tadi ada yang pakai en ya. Oke, saya kasih tahu Pak, kenapa nggak bisa pakai en? Karena happiness ini dia itu benda abstrak. Dan benda abstrak itu ya adalah benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau bendanya nggak bisa dihitung, berarti kita nggak bisa pakai atau en. Nah, jadi opsinya kalau memang bendanya tidak bisa dihitung dan sifatnya general, kita bisa pakai benda itu tanpa artikel atau tanpa temannya. Nah, tapi syaratnya dia bendanya harus general. Ya, jadi happiness is a quality that comes from within a person. Jadi nggak perlu artikel di sini atau tidak perlu en. Ya, oke. Yang ketiga, ada yang mau coba yang salahnya yang mana? Mungkin saya baca ya, biar kelihatan ya. My uncle used to be an umpire at the local baseball games. Baseball game. Baseball games, gamesnya, oke. Ada yang beda jawabannya? Saya akan baca sekali lagi, Bapak Ibu. Perhatikan kalau en, dan the ada pengaruhnya terhadap pronunciation. My uncle used to be an umpire at the local baseball games. Bill. Umpire. Ya, betul. Nah, ini yang salah karena ini ucapannya bukan umpire, bukan pakai y seperti university, tapi umpire, ya, umpire. Nah, artinya wasit ya. Oke, yang keempat. Before leaving the office, Bapak Ibu mohon maaf sekali mikrofonnya boleh mungkin di turn off dulu. Terima kasih ya karena takutnya nanti kalau misalnya mau berbicara boleh dihidupkan kembali. Before leaving the office, please turn off computer and lock the filing cabinet. Nah, ini kita harus lihat konteksnya. Kenapa Ibu yang C yang salah? Ada B, ada C ya. Ada B, ada C. Yang C dulu nih. Kenapa menurut Ibu salah? Yang C. The filing cabinet. Kalau pakai the kan katanya sudah spesifik ya? Iya, sudah spesifik, betul. Berarti yang C menurut Ibu tidak spesifik ya? Iya. Kalau yang jawabannya B, kenapa yang B yang salah? Yang B itu kenapa yang salah? Seharusnya itu turn off the computer. Jadi yang disebut turn off itu adalah komputernya jelas yang mana yang harus di turn off. Matching dengan yang lock the feeling. Jadi karena yang the-nya itu kan kata kunci ya. Jadi the feeling cabinet kan sudah khusus dia kabinet yang the computer. Betul sekali. Iya, nah jadi di sini kan ada kata N ya Bapak Ibu ya. Jadi N ini dia conjunction, jadi dia menghubungkan hal yang sama. Jadi kalau sesudahnya itu spesifik, biasanya yang sebelumnya juga spesifik. Tapi selain itu, Bapak Ibu bisa lihat di sini, udah jelas dibilang ya, sebelum kamu meninggalkan kantor, nah kantor itu ya,
please turn off computer. Dia bingung nih, komputer mana yang harus dimatiin? Apa komputer di kantor sebelah atau kantor bosnya misalnya? Ya kan? Tapi sebenarnya sudah spesifik yang dimaksudkan adalah sebelum kamu tinggalin kantor, ya, tolong matikan komputer yang ada di kantor dan juga kunci kabinetnya. Ya, jadi betul jawaban yang salahnya itu adalah yang B, ya. Jadi untuk nomor 2 tadi ada A yang salah, yang ini ada B, nah ini juga B. Oke, nah sudah jelas Bapak Ibu sampai nomor 4? Nah ya, jadi komputer ini wajib dipakaikan the karena komputernya jelas yang ada di kantor tersebut. Nah, kata kuncinya selain itu ada juga di the filing cabinet. Jadi ibaratnya ini seakan-akan ada mungkin atasan yang ngomong bahwa sebelum kamu tinggalin kantor, kamu harus matikan komputer dan juga kunci kabinet atau lemari. Ya, oke, nomor 5. Ini gampang sekali. B. Ya, nomor 5 ini gampang sekali. Oke, B. Kenapa Bapak jawabnya B? B harus pakai kettle. Oke, harus pakai kettle gitu ya. Oke, boleh. Ada jawaban yang berbeda mungkin di sini? Oke, nggak ada respon ya. Oke, nah tadi jawabannya yang B kalau menurut Bapak ya. Harusnya ada E di sini. Oke, saya akan sedikit membahas yang belum terbahas materinya sebenarnya. Dan di sini kan Bapak Ibu bisa lihat ada 2 kata benda ya di sini ya. Oke, nah jadi kalau misalnya di sini ada 2, nah ini sifatnya itu bukan lagi sebagai kata benda si kettle ini, tapi berubah fungsinya jadi kata sifat. Jadi kettle rustling itu ya, mungkin kayak balapan ya, atau mungkin ya. Oke, jadi rustling ini mungkin kayak mungkin ya, saya nggak tahu kata rustling ini apa, tapi mungkin kayak mungkin balapan atau mungkin pembunuhan ya. Tapi kettle itu artinya kayak sapi ya. Nah jadi di sini sifatnya itu udahkah? Bukan lah. Oke, balapan hewan lah intinya ya. Jadi balapan hewan atau sapi di sini. Nah, jadi di sini kata kettle bukan lagi fungsinya sebagai kata benda. Nah, jadi beda sama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kan bendanya itu adalah yang sesudahnya. Kan? Yang pertama juga masuk kata benda. Misalnya sapu tangan, bukan sapu tangan. Misalnya apa ya? Rumah putih gitu ya. Jadi rumah itu adalah kata benda, sedangkan putih adalah kata sifatnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, yang terlebih dahulu disebut itu akan fungsinya menjadi kata sifat. Jadi misalnya di sini kettle awalnya kata benda, rustling pun di sini dia sifatnya itu adalah kata benda. Tapi kalau sudah digabungkan berdua, maka kata kettle itu nanti fungsinya jadi kata sifat. Gitu. Nah, jadi di sini nggak perlu kita tuliskan ya. Jadi di sini kita nggak perlu tuliskan E. Nah, yang di sini kalau Bapak Ibu mungkin agak sedikit lebih melihat ke ujung ya. Nah, jadi si TOEFL ini dia memang kendalanya adalah kadang kita suka mikir yang di awal selalu salah gitu, tapi kita lupa melihat yang di ujung. Padahal sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada E nih Bapak Ibu. Kalau sudah ada E di sini, berarti benda sesudahnya itu wajib ya, wajib kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya itu 1. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada crime. Ada S kan di sini. Nah, jadi kalau di sini ada S, berarti crimes-nya itu kan lebih dari 1 ya. Crimes. Lebih dari 1. Nah, jadi crimes. Nah, jadi antara sebuah crimes, jamak, kejahatan-kejahatan. Nah, itu tidak sesuai, tidak match dia. Nah, jadi yang di sini yang salahnya itu adalah yang D. Nah, jadi kata crime ini harusnya tidak menggunakan huruf S. Jadi sebuah kejahatan. Gitu ya. Nah, gimana sih ini sebenarnya biar kita yakin bahwa jawaban kita itu benar? Nah, selalu lihat subjek dan objek. Kalau Bapak Ibu tadi lihat di sini ada is, ya. Oke, berarti subjeknya adalah ini. Sebenarnya kita bisa pilih yang B ini salah. Tapi, Bapak Ibu juga jangan lupa harus lihat sampai habis. Nah, di sini ada yang lebih bisa kita jadikan memang jawaban yang lebih tepat. Karena memang tidak sesuai dengan peraturannya. Peraturannya selalu harus diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya itu 1.
Ya, jadi memang latihan-latihan itu yang akan membantu kita untuk menganalisa soal. Kalau kita jarang latihan, walaupun kita sudah paham sekali rumus, misalnya Ines nih udah lama sekali nggak latihan, ya itu akan juga nanti akan terganggu dengan pilihan-pilihan yang ada. Ya, nah jadi contohnya seperti di sini, kita kan sudah fokus ke kata benda dan the dan en. Nah jadi Bapak Ibu tinggal lihat kata benda, ada nggak dan en, kemudian ada nggak the, sesuai nggak penggunaannya. Misalnya di sini nomor 6 saya bantu untuk cara menjawabnya, karena kan kita masih bahas en dan the ya. Di sini ada the reason. Oke, the reason sesuai atau tidak kita akan lihat nanti. Kemudian that I do not want to buy a new car, kata bendanya adalah car, sesuai atau tidak. That I don't have a money, dia pakai a dan money sesuai atau tidak. Kemudian money. Oke, betul Bapak. For such an extravagant expense, sesuai atau tidak, gitu kan? Nah, jadi yang pertama, the reason ini sudah spesifik. Kenapa disebutkan bahwa the reason that ini berarti dijelaskan alasan bahwa, gitu kan? The reason that I do not want to buy, alasan kenapa gitu ya, alasan mengapa saya tidak mau membeli a new car, a dan car sudah sesuai. Car, ya kan? Mobilnya satu, jadi sudah sesuai. B juga betul. Nah, kemudian di sini that I don't have a money. Tadi Bapak ada bilang, kayaknya jawabannya yang salah adalah C. Harusnya pakai any. Oke, betul. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Karena money ini dia uncountable. Jadi benda yang tidak bisa dihitung. Nah, jadi kata benda yang tidak bisa dihitung nggak bisa pakai gitu ya. Jadi kita bisa pakai yang tadi. Mungkin kita bisa pakai mana tadi di depan ya. Nah, kita bisa pakai any. Kalau negatif kan langsung aja pakai any ya. I don't have any money, boleh. Kalau kita mau pakai some kurang tepat karena dia negatif kan. Mungkin kita juga bisa pakai I don't have much money tadi. Ada yang sebutkan much, boleh. Ya. Nah, kalau yang D kenapa betul? Karena di sini ya, di sini dia sebutin en. Nah, jadi untuk bunyi pertama e atau en itu pengaruhnya ke sini Bapak Ibu, tapi e dan en itu penggunaannya tetap ke noun utamanya. Nah, jadi noun utamanya itu setelah kata sifat. Nah, nanti kita akan bahas setelah ada kata sifat lah ya. Nah, jadi urutannya kalau dalam grammar ya, dia pertama ada artikel, misalnya ada e di sini, ya contohnya ada di nomor D, en. Misalnya kita bisa langsung tuliskan expense, ya, an expense seperti ini. Nah, tapi kalau kita mau menekankan gitu kan, kita mau bilang bahwa expense atau apa uang pengeluaran itu besar sekali gitu ya. Nah, ini kita bisa tambahkan sesuatu di sini. Misalnya earn, kalau di sini pakai earn berarti harus pakai yang bunyinya vokal, extravagant expense. Contohnya seperti yang tadi, kata serius ini bukan kata benda, bendanya itu muncul setelah serius. Nah, jadi ini dia bukan menerangkan serius, tapi menerangkan crime. Tapi untuk penggunaannya apakah pakai atau en berdasarkan bunyi yang terdekat dengan dia. Ya, nah jadi untuk nomor 5 dan 6 itu jawabannya yang salah adalah yang D karena ada S pada kata crime. Lalu yang ke-6 salahnya adalah yang C karena money itu uncountable. Jadi tidak bisa pakai artikel e atau en. Ya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Silahkan. Oke. Oke, nah jadi yang bisa dihitung itu mungkin secara fisik ya 1.000, 2.000, tapi nilainya kan nggak bisa Pak. Nah kalau untuk pertanyaan kenapa ya money itu nggak bisa dihitung, itu sama nanti kalau Bapak Ibu lihat ya ada kata fruit misalnya, buah-buahan ya, dan juga sayur-sayuran, vegetable. Nah sayur-sayuran itu bisa dihitung, vegetable itu bisa a vegetable, tapi fruit itu nggak bisa dihitung. Nah jadi kalau ditanya ke saya kenapa yang nggak bisa dihitung, saya juga bingung menjelaskan karena saya pertama bukan native speaker. Nah, jadi kalau di structure supaya lebih familiar dengan hal bisa dihitung ataupun tidak, jangan kita samakan, oh ini kan ada 1.000, 2.000 misalnya, atau rambut seperti saya bilang, kan bisa nih selembar, 2 lembar, 3 lembar, bukan yang seperti itu yang dimaksud dengan
bisa dihitung atau tidak, tapi pengelompokannya Pak. Mungkin money ini nanti ada di dalamnya itu ada rupiah, ada apa, penny kalau di bahasa ininya ya, ada bill itu uang kertas, kemudian nanti ada sen, ada apalah gitu penyebutannya. Jadi ada pengelompokannya di dalamnya. Gitu. Nah, jadi to be really honest, jujur Pak ya, kalau saya ditanya kenapa money itu nggak bisa dihitung, padahal kan bisa secara fisik. Saya kalau biar gampang gitu ya, ingatnya adalah oke, kalau dalam bahasa Inggris money can never be counted, nggak bisa dihitung, selesai. Buah-buahan walaupun secara logika sama dengan sayur-sayuran, kalau dia bilang nggak bisa dihitung berarti nggak bisa dihitung. Dengan begitu kita akan lebih gampang, ya. Nah jadi kalau ditanya ke saya kenapa nggak bisa dihitung, saya bingung, ya. Mungkin kita bisa search di sini. Let's see why money can be counted, ya. Nanti mungkin akan muncul di sini jawabannya ya. Okay. Money is an uncountable noun. This is because we cannot say one money, two money. Ya kan kita nggak bisa bilang satu uang, dua uang, tiga uang gitu. Tapi yang kita sebut $1, $2, nah, seperti yang tadi saya sampaikan kan. Jadi yang kita sebutkan itu adalah nilainya, bukan lembarnya. Pak. Ya, jadi tips dari saya jangan terganggu dengan kenapa sih uang nggak bisa dihitung, padahal secara fisik kan bisa. Jangan seperti itu. Jadi kita lihat pengelompokan saja dalam bahasa Inggris. Nanti di sini biasanya ada nih. Kalau di buku Betty ya, sebutannya Betty, buku warna hitam itu. Nah, itu ada bukunya. Ya, grammar book. Nah, nanti di dalam buku itu ada listnya Bapak Ibu. Nah, ini ada biru, ada merah, ada hitam. Saya bisa pakai hitam. Di situ nanti ada pengelompokan uncountable noun list. Ya. Nanti ada di situ pengelompokannya. Nah, di sini ada misalnya kayak beauty, kenapa beef, kenapa nggak bisa dihitung, daging. Padahal kan daging bisa kita hitung, gitu kan? Tapi kan bukan satu daging, dua daging, tapi kita sebutnya 1 kilo daging, 2 kilo daging. Gitu. Ya, nah, jadi supaya terbiasa Bapak Ibu dengan countable atau tidak, Ina sangat menyarankan untuk baca. Karena Bapak Ibu dosen semuanya mungkin baca artikel boleh, tapi sedikit sekali penggunaannya. Kalau saya itu lebih senang membaca mungkin kayak novel. Di situ biasa akan terlihat lebih banyak vocabulary yang digunakan, lebih variatif, ya. Tapi kalau di artikel itu tapi jarang sekali muncul kata beef misalnya, kata money itu jarang, ya. Gitu, Bapak. Ya, jadi kalau ditanya tadi kenapa money nggak bisa dihitung, kita sudah browsing bahwa money itu yang dihitung adalah nilainya, bukan lembarannya. Oke, sudah bisa kita pindah ke soal yang selanjutnya. Itu ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, kita lanjut Bapak ya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan tambahan boleh melalui WhatsApp saja. Oke, dan sini mungkin kita akan lihat ada 6 soal juga. Jadi saya kasih waktu juga seperti tadi. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mencoba lah menganalisa ya. Di sini cuma ada 2 pilihan yang salahnya, jadi lebih gampang. Ya, jadi lihat setelahnya, ya. Kemudian lihat apakah si temannya itu sudah sesuai atau tidak. Misalnya di sini many dan people. Many dan people sudah sesuai karena people ini jamak dari kata person. Jadi many jamak. Oke, sesuai. Di sini salah. Kenapa kita pakai much untuk kata yang sudah jamak? Karena much itu hanya bisa digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, di sini juga seperti itu caranya. Lihat several chemicals, a little of which ini kembali ke chemical, ya. Dan kemudian yang di sini juga seperti itu. Some trouble, an amount of light. Fever, kemudian dengan fewer birds, less cereal. Much worries. Kemudian none ini kembali ke worries ya. Kemudian a lot of housework, many of which kembali ke housework juga. Ini grammarnya sudah lumayan sulit. Tapi sebisanya, nggak apa-apa.
belum lagi Bapak Ibu. Ya, saya bantu dengan meng-highlight untuk beberapa yang tidak terlihat noun setelahnya ya. Oke, kita boleh bahas Bapak Ibu satu persatu ya. Oke, untuk yang nomor 2, several chemicals. Kemudian a little of which, jadi maksudnya itu sedikit dari si chemical ini akan berbahaya jika ada dalam air gitu ya. Nah, jadi a little of ini kembali ke kata chemicals. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ada S, ya, berarti kita bisa tahu bahwa benda itu jamak. Nah, jadi kalau dari sini yang salah yang mana Bapak Ibu? Several chemicals, beberapa produk kimia, ya. Ya, betul sekali. Nah, jadi yang salahnya adalah yang B. Kenapa? Karena di sini kan ada a little of. Jadi kalau udah ada kata of itu dia biasanya bendanya sudah disebutin sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini little itu kan dia dengan uncountable, ya kan? Nah, tapi di sini kita udah lihat nih di kata ini si apa namanya si okay, si kata benda untuk little ini adalah chemical, jamak gitu. Tapi kalau di sini pakai little itu salah. Kenapa? Karena harusnya untuk yang jamak ya kita pakainya yang few. Jadi a few of which can be dangerous exist in water. Okay. Ya, jadi maksudnya di sini adalah beberapa kimia atau apa sih kayak beberapa zat kimia lah gitu ya. A few which can be dangerous, beberapa ya, a few itu sedikit lah ya, jadi beberapa tapi yang kategorinya itu tidak lebih dari 3 gitu ya. Jadi beberapa dari yang chemical tadi bisa berbahaya, exist in water, ada di dalam air. Kalau pakai a lot gimana, Bu? Pakai a lot of juga bisa, Pak. Nah, cuman kan di sini yang dicoret itu kan adalah yang mana tadi? Bentar, Pak ya. Oke, tapi kan yang dicoret ini oke. Jadi boleh nggak pakai a lot of? Boleh, tapi maksudnya di sini adalah beberapa chemicals. Tapi kalau kita pakai a lot of which can be dangerous, dari beberapa masa banyak yang bisa berbahaya, ya kan? Yang ada kemungkinan dari beberapa sedikit dari yang ada itu tadi itu berbahaya. Jadi secara Oke, terima kasih Bapak. Nah, jadi kalau misalnya ditanya boleh nggak a lot of? Secara grammar boleh, nggak apa-apa. Tapi secara konteks itu kurang tepat. Kenapa? Karena di sini dia sudah menyebutkan hanya ada beberapa chemical. Jadi mungkin dari sekian banyak, ada dari 100 chemical, ada sekitar 50, several itu ibaratnya adalah 50. Nah, si a few tadi itu ibaratnya dari 50 itu hanya beberapa dari 50 itu yang berbahaya ada di dalam air.
Ya Pak ya. Jadi kalau ditanya boleh nggak pakai a lot of, boleh sekali. Karena chemicals itu bisa pakai a lot of juga, bisa pakai some juga, karena dia sifatnya netral. Tapi secara konteks di sini yang tepat, yang lebih tepat adalah penggunaan kata few. Ya, jadi pakai few di sini. A few of which. Nah, jadi beberapa dari several tadi ini bisa berbahaya atau berbahaya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. They had some trouble last night with an amount of light in the theater. Nah, kalau kita lihat trouble ini kira-kira countable atau uncountable ya Bapak Ibu? Saya sendiri agak ragu-ragu nih. Ya, sepertinya trouble uncountable ya. Oke, berarti kalau uncountable boleh pakai some ya. Oke, jadi kalau sudah uncountable berarti kita boleh pakai some. Ya, jadi kita boleh pakai some. Nah, ini udah oke. Berarti yang salah adalah yang di sini. Tapi di sini tadi Ines kan nggak jelasin ya, karena kalau kita jelasin ada banyak sekali. Jadi boleh ditambah Bapak Ibu catatannya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ada kata light yang dikasih S ya. Ada S kan? Nah, jadi light itu bisa countable, bisa uncountable. Countable itu kalau yang kita maksud adalah lampu. Lampu. Nah, itu countable. Nah, tapi kalau yang kita maksud adalah cahaya, itu uncountable. Ya. Nah, di sini yang dimaksud adalah lampu yang ada di teater. Kita bisa lihat dari penggunaan S di sini. Berarti kan jamak dia. Ya. Nah, jadi kalau dia jamak, berarti kan si temannya ini harus sesuai ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kata an amount of. Salahnya bukan di sini, ya. Kan Miss ini jamak, nggak boleh dong pakai an. Jadi salahnya bukan di sini. Kenapa? Karena an amount of itu dia sepaket, bukan satu persatu seperti dan an tadi. Nah, jadi dia sepaket. Artinya itu adalah kalau yang an amount of itu sejumlah, tapi untuk uncountable. Jadi an amount of water. Boleh. Nah, jadi kata kuncinya ada di amount ini, ya. Nah, jadi untuk countable kita pakai apa? Nah, untuk countable kita menggunakan kata a number of lights. Ya, a number of lights. Jadi bukan pakai an amount of lights, tapi a number of lights. Jadi kuncinya di kata amount, amount untuk uncountable. Untuk kata countable kita pakainya number. Ya, jadi kita menggunakan number. Jadi a number of lights in the theater. Ya. Oke, jadi yang salah adalah yang B. Ya, jadi ada tambahan untuk di sini Bapak Ibu boleh tambah dengan an amount of dan juga a number of. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini nomor 4 itu pertanyaannya dengan fewer words, less serial. Tambahan lagi nih Bapak Ibu. Nah, jadi fewer dan less itu sebenarnya adalah penjabaran dari few dan little. Nah, jadi kalau kita mau bilang few itu kan sedikit atau beberapa artinya ya. Dan little artinya sedikit. Nah, tapi kalau kita mau bilang lebih sedikit, misalnya saya mau bilang saya punya lebih sedikit buku dari adik saya. Atau saya minum lebih sedikit air dari adik saya. Nah, kan itu udah penggunaannya ada kata lebih sedikit, bukan sedikit saja, tapi lebih sedikit. Kan? Nah, jadi untuk few, lebih sedikit itu menggunakan fewer. Ini ada pembahasan khusus, tapi nggak apa-apa karena memang ada dalam soal. Jadi lebih sedikit untuk kata benda yang bisa dihitung, kita bilangnya fewer. Ya. Jadi kalau saya mau bilang saya punya lebih sedikit buku, saya bilangnya I have fewer books than my sister. Itu perbandingan ya. Kemudian kalau saya bilang saya minum lebih sedikit air, saya bilangnya bukan littler, tapi saya bilangnya I drink less water than my sister. I drink less water than my sister. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, dan tadi saya sempat mention sesuatu sebelumnya ya. Vegetable always jamak, jadi dia countable, bisa dihitung. Sedangkan fruit atau
buah-buahan dia itu uncountable. Nah, dari situ saja kita sudah bisa tahu bahwa jawaban yang salah adalah atau yang harusnya kita pilih di sini adalah yang A. Kenapa? Karena fruit ini uncountable. Kalau dia uncountable berarti tidak bisa pakai teman untuk yang countable. Sedangkan sereal dia memang uncountable. Uncountable itu sudah sesuai jika kita menggunakan kata less, karena less ini adalah lebih sedikit, ya, dari kata little lebih sedikit kita pakainya less. Jadi kalau sering lihat di botol minuman misalnya less sugar, nah itu artinya lebih sedikit. Ya, jadi fruit nanti muncul lagi pertanyaan kan, kenapa fruit itu tunggal uncountable nih sama? Saya sudah pernah nanya sama bulenya langsung. Kenapa ya fruit itu uncountable, tapi kalau misalnya vegetable itu countable? Dia juga nggak bisa jawab. Ya, jadi kadang-kadang grammar itu memang grammar itu kadang-kadang tidak masuk akal. Nah, jadi yang dibutuhkan di sini adalah latihan banyak baca. Kalau dari banyak baca itu biasa kita dapat sense-nya istilahnya. Memang Bapak Ibu mungkin kenapa ya salah ini? Tapi nggak tahu lah, saya sering baca yang kayak gini dapatnya. Jadi structure sangat bermanfaat. Countable, nah ya, dia ada di sini. Countable or uncountable. Oke, jadi langsung muncul ya. Fruit is usually used as an uncountable noun. Jadi dia pakainya itu how much fruit do you buy, bukan how many fruit do you buy. Tapi but can be countable kalau kita membicara varieties ataupun fruits. Pemilihan dari buah itu, misalnya buah apel, buah mangga, apple bisa countable. Tapi kalau fruit secara jamak, secara besarnya itu nggak bisa. Ya, jadi mungkin biar gampang Bapak Ibu harus selalu ingat fruit nggak pernah bisa dihitung. Jadi ingat aja, jangan hitung kan ada mangga, ada apel. No, never use our daily activities atau pengetahuan sehari-hari kita ke dalam grammar. Jadi ibaratnya kalau udah dibilang seperti itu, ikut. Ya, jadi fruits uncountable, vegetable countable. Gitu, selesai. Nanti Ines kirim lah ya dari Azhar itu, dia biasa ada di bukunya itu dituliskan di situ kenapa fruit uncountable. Nah, contoh lainnya misalnya kata letter, surat. Letter itu countable, tapi mail, email mungkin atau apapun ya, mail yang lain itu uncountable. Nah, itu juga saya nggak tahu kenapa. Nanti saya akan kirimkan bacaannya, ada di buku grammar yang hitam tadi yang ada. Ya, oke. Kita akan lanjut. Nah, yang selanjutnya ini yang nomor 5 yang salah adalah yang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya kata bendanya udah dijamakkan nih. Jadi kalau udah dijamakkan berarti worries. Kita nggak bisa pakai much. Jadi kita gunakan many worries. Jadi mungkin kekhawatiran dia terhadap ujian, kekhawatiran dia terhadap orang tua, mungkin terhadap keuangan. Gitu. Nanti pasti muncul lagi pertanyaan ini, kekhawatiran kan nggak bisa dihitung. Nah, jadi di grammar yang harus kita lakukan adalah melihat konteksnya. Ya, dan konteks ini juga nantinya akan terbangun kalau kita sering baca. Karena kalau ditanya ke saya yang bukan native speaker, pertama agak susah saya menjelaskan konteksnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi yang pertama, dan yang kedua berdasarkan memang rumusannya atau formulanya atau catatan yang diberikan di dalam buku tersebut. Nah, jadi di sini yang salah adalah yang A, harusnya kita pakai many. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini sebenarnya sudah jelas ya dari kata worries, itu nggak perlu lagi kita pikir. Worry kan nggak bisa dihitung. Never think of that, karena yang tidak digarisbawahi ini berarti selalu benar. Jadi yang salah adalah yang digarisbawahi. Gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 6. Yang salahnya itu adalah yang B. Kenapa? Nah, karena housework ini adalah uncountable noun. Ya, jadi uncountable noun, housework itu adalah uncountable noun, tidak pernah bisa pakai many, tapi kita pakainya much. Nah, a lot of itu boleh digunakan dengan countable ataupun uncountable. Oke, dari soal ini Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan, silakan. Banyak yang yang sama ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akan pindah sekarang ya
Izin Bu, file ini dibagi Bu. Ini nanti saya akan share. Ya. Kalau Tapi boleh untuk di-share, kalau boleh di-share yang Apa? sudah ada tanda Baik. coret-coret seperti ini Iya. Bu, biar belajar Baik. gitu. Baik Pak. Nah, nanti itu saya edit dulu. Bentuknya nanti ke PDF Pak ya. Jadi saya edit dulu, saya rapikan, nanti baru saya share. Gitu. Ya. Oke. Nah, nanti sekalian saya tulis di situ jawaban harusnya apa ya. Jadi saya akan share setelah saya edit terlebih dahulu. Jadi enggak langsung setelah ini. Ya. Oke, kita akan lanjut. Jadi untuk noun ini udah clear ya Bapak Ibu ya. Saya review kembali. Noun dalam bahasa Inggris yang tadi ini gampang ya, common sama proper noun. Tapi yang paling penting adalah dia itu akan selalu terbentuk ke dalam kelompok countable atau uncountable. Untuk yang countable ada tunggal dan ada jamak. Kemudian noun harus muncul dengan temannya. Teman yang pertama ada artikel, dan digunakan untuk artikel, untuk kata benda yang tidak bisa, untuk kata benda yang bisa dihitung dan jumlahnya 1. Ya, kalau untuk kata benda yang bisa dihitung bisa, yang nggak bisa dihitung bisa, selama kata benda itu spesifik. Kemudian ada beberapa lagi yang lain, ya, ada many dan much, ada few, little, ada some, any, a lot of, several, dan beberapa lainnya. Tambahannya ada tadi, ada an amount of, dan juga a number of, kemudian ada fewer dan less. Oke, untuk yang kedua, nah ini pronoun Bapak Ibu. Nah, jadi pronoun. Jadi pronoun ini adalah kata ganti. Siapa yang dia ganti? Yang diganti adalah noun. Jadi dalam kalimat, subjek itu bisa noun yang pertama. Kalau nggak ada noun, kita bisa gunakan pronoun. Tujuan dari penggunaan pronoun ini adalah supaya tidak ada pengulangan yang terlalu berlebihan dalam sebuah kalimat. Misalnya saya mau bilang, saya Inas ya. Inas punya adik. Adik Inas, nah jadi itu kayak satu kalimat satu paragraf itu berulang menyebutkan kata Inas, yang padahal kalau kita menggunakan pronoun itu bisa lebih efektif dan lebih efisien tanpa mengulangi kata Inas tersebut. Ya, jadi ada 3 pengelompokannya Bapak Ibu. Yang pertama ada personal pronoun, yang kedua ada possessive pronoun, yang ketiga ada reflexive pronoun. Nah, jadi pronoun ini yang personal pronoun itu dia menggantikan noun baik sebagai objek ataupun objek dalam kalimat. Jadi ibaratnya seperti ini ya. Jadi kata yang saya merahkan itu adalah noun dan pronounnya. Jadi Sasha, kalimat awal kalimat ini adalah Sasha writes many novels. Sasha loves writing since Sasha was a kid. Nah itu kan kalau kita pakai kata Sasha terus menerus, itu akan berulang, padahal yang kita maksud adalah Sasha, orang yang sama, begitu. Nah, jadi kita bisa pakai pronoun begitu untuk membuat kalimat ini terlihat lebih bagus. Nah, jadi yang pertama tadi ada subject pronoun. Itu kalau di grammar biar gampang ya ingatnya, letaknya adalah sebelum kata kerja. Jadi saya nggak akan bilang subjek itu di awal kalimat karena nanti ada letaknya itu di tengah kalimat. Ya, jadi tipsnya mengingatnya adalah subject pronoun itu letaknya sebelum kata kerja, baik dia di awal kalimat ataupun di tengah kalimat. Ya. Diletaknya sebelum kata kerja. So Sasha writes many novels. Kenapa pakai she? Kenapa pakai she? Karena Sasha ini adalah perempuan. Ya, jadi kita pakai she. Kalau saya ganti misalnya, saya ganti ke Andi misalnya, berarti kita pakainya Andi. Di Indonesia bisa cewek bisa cowok ya, di Makassar misalnya. Tapi kita secara general saja Andi itu biasa laki-laki. Berarti kita pakainya Andi writes many novels. He loves writing since he was a kid. Gitu. Kalau misalnya they, mereka, itu juga bisa. Tapi nanti untuk mereka, si kata benda di sini juga harus jamak. Misalnya saya mau bilang Sasha dan adiknya. Nah itu kita bisa pakai they di sini. Tapi kalau Sasha sendiri, kita nggak bisa pakai they. Ya, jadi they ini untuk jamak. We juga untuk jamak. Biasanya kalau we itu ada saya. My friends and I. Jadi we, kami, kita. Ya, kalau they itu biasanya dia dan dia dan beberapa orang lainnya. Terus untuk yang you, Bapak Ibu bisa lihat di sini saya tulis dengan SG. SG ini maksudnya adalah singular. Singular itu tunggal. Jadi dalam bahasa Inggris kalau kita mau bilang kamu, kita bilangnya you. Kalau kita mau bilang kalian, kita juga bilang you. Nah, kalau untuk subjek pronoun nggak ada perbedaan, ya. Tapi nanti di sini akan berbeda. Oke, anyway, yang kedua, objek pronoun. Nah, objek pronoun ini, kalau tadi subjek letaknya sebelum kata kerja, ya. Kalau objek pronoun letaknya sesudah kata kerja.
Ya, jadi sesudah kata writes ini. Nah, jadi di sini Sasha write many letters. Sasha menulis banyak surat. Jadi suratnya bukan satu tapi banyak. Nah, jadi di sini kata ganti yang tepatnya itu adalah them, bukan it. Jadi walaupun dia benda, dia bisa jamak teman-teman. Ya, jadi tergantung kata benda di sini. Kalau dia jamak, nanti kita pakainya them. Kalau misalnya Sasha drinks water, Sasha minum air, ya kan? Kata ganti untuk water kita pakai pronoun apa, Bapak Ibu? Silahkan. Kalau yang di sini. Water. Kata benda yang tidak bisa dihitung, water. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung semua sama. Jadi kita pakai it. Ya. Yes. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung kita pakai it. Betul sekali. Kita pakai it. Jadi kalau tadi Sasha drink juice misalnya. Sasha tuh minum jus gitu kan. Berarti she drink it. Gitu ya. Jadi untuk kata benda yang tidak bisa dihitung semua masuk ke dalam kelompok pronoun it. Nggak ada jamak-jamaknya. Ya. Nah, kemudian untuk letaknya kalau tadi di sini catatannya ya, sebelum kata kerja, jadi bukan di awal kalimat. Sedangkan objek pronoun letaknya sesudah kata kerja. Dan satu lagi, dia itu juga bisa sesudah nanti ya, ada pembahasan sendiri, dia itu letaknya setelah kata depan. Kata depan itu preposition kalau dalam bahasa Inggris. Contohnya ada in, on, at. Ya, jadi misalnya, I am thinking of them. Bukan I am thinking of they. Tapi I am thinking of them. I am thinking of him. Bukan I am thinking of he. Ya, jadi dia objek. Jadi setelah kata kerja dan juga setelah preposition. Jadi ada pembahasannya. Oke, nomor 2 adalah reflexive pronoun. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang tadi, ya, subject pronoun, ya kan, objek pronoun itu dibedakan dari letaknya. Dari subjek itu letak sebelum kata kerja, objek letaknya sesudah kata kerja. Begini, ya kan? Jadi kalau saya mau bilang, saya lihat diri saya di cermin, saya akan bilang I see me. Kenapa? Karena me itu adalah objek pronoun dari subjek I. Nah, tapi ada tapinya nih Bapak Ibu. Kalau subjeknya itu dan objeknya itu adalah benda yang sama, ya, saya nggak akan bilang orang yang sama, karena bisa jadi benda nanti, ya. Jadi dia itu bendanya itu sama. I dan yang saya lihat di cermin kan sama-sama saya ya, bukan orang lain yang saya lihat di cermin, ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu maka yang kita gunakan bukan objek pronoun, melainkan reflexive pronoun yang ada self-nya. Ya, jadi self ini digunakan ketika subjek dan objeknya itu adalah benda yang sama. Jadi contohnya di sini I dan yang saya lihat di cermin adalah objek atau kata benda yang sama, bukan orang yang berbeda. Ya kan? Jadi pas saya ngaca yang saya lihat ya diri saya sendiri, ya kan? Nah, jadi di situ saya pakai yang betulnya adalah I see myself in the mirror. Jadi kalau saya nggak sengaja misalnya gores pakai pisau, I cut myself by the knife, atau I cut myself with the knife. Ya, nah contoh yang lainnya, misalnya di sini the cat. Kan kalau kita lihat the cat bites it. Nah, it ini maknanya bukan dia menggigit dirinya sendiri, dia bisa menggigit mainannya, dia bisa menggigit tikus di sini. Nah, tapi kalau kita mau bilang dia menggigit dirinya sendiri atau dia mungkin menjilati dirinya sendiri, kita bilangnya the cat bites itself. Nah, jadi kalau sudah ada self ini berarti subjek dan objeknya adalah benda yang sama. Nah, catatannya Bapak Ibu, nah di sini kan tadi saya ada bilang ya you itu berbeda ketika sudah masuk ke sini. Nah, jadi kalau yang maksudnya kita itu adalah kalian, kita bilangnya dengan yourselves, dengan VES. Kalau lagi pronoun nggak akan kedengaran perbedaannya, tapi kalau kita kalau kita misalnya tulis dalam grammar itu akan kelihatan sekali bedanya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti dilihat sedikit mungkin kalau yourself seperti ini berarti dia itu artinya kalian. Ya. Nah, kemudian untuk jamak selain yourself ada ourselves, ada themselves. Nah, sering di grammar itu dia kasih gini Pak Ibu. Dia kasihnya tuh kayak gini. Their self. Ya. Nah, ini jangan terkecoh, ini salah. Ya, karena their self ini nggak pernah ada, tapi yang ada itu adalah themselves. Kalau di komputer langsung kelihatan ya.
Tapi kalau di apa di nanti ada juga yang kayak gini misalnya tulisannya apapun their self self kayak gini. Nah ini jangan terkecoh Bapak Ibu karena yang selain yang di atas itu dia selain ini ke atas, nah, selain yang ini semuanya salah. Ya. Nah, ini sering jadi pengecoh. Nih, saya pernah 2 kali pas ngerjain latihan tuh dapat soal seperti ini. Dia sengaja. Satu lagi ya nanti ada yang seperti ini. Himself, ya, dan juga his self. Nah ini kira-kira yang mana Bapak Ibu yang betul? Himself atau his self ya? Kalau dari sini kelihatan ya sebenarnya ya. Iya betul. Jadi yang betulnya adalah himself, ya, dan juga themselves, ya. Jadi jangan terkecoh kalau ada kata-kata seperti ini dikasih pilihan, ya itu berarti ini yang salah. Nggak perlu lagi kita lihat. Ya jadi urutannya sekarang udah tambah lagi nih, subjek, kemudian verb, ya verb dengan kata keterangan waktu, lalu ada subjek dengan pronounnya. Jadi kalau subjeknya she misalnya, terus pronounnya saya pakai his misalnya, berarti his itu yang salah. Ya, jadi untuk pronoun kebanyakan soalnya yang dikecoh adalah subjek dengan pronounnya. Ya. Oke, jadi yang tadi reflexive pronoun digunakan ketika subjek dan objeknya adalah benda yang sama. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga adalah possessive pronoun. Tapi sebelum lihat possessive, saya terlebih dahulu harus membahas sedikit tentang possessive adjective. 2 hal ini dia fungsinya beda, Bapak Ibu. Yang satu fungsinya sebagai kata sifat, yang satu fungsinya sebagai kata ganti. Nah, untuk kata sifat yang di bawah ya, dia pasti setelahnya itu akan ada kata benda, karena dia memberi keterangan pada benda tersebut. Jadi dia menunjukkan kepemilikan. My father, berarti ayah saya, ayah milik saya, kan? Lost his eyeglasses, his eyeglasses, kacamatanya. Nah, jadi possessive adjective ini dia akan ada kata benda sesudahnya. My father, his eyeglasses. Tapi possessive pronoun, pronoun tadi kata ganti. Kita menggantikan bendanya. Jadi bendanya itu hilang itu. Stasha nggak ada lagi. Many letters nggak ada lagi di sini, ya kan? Kemudian di sini Sasha juga nggak ada lagi. Nah, jadi di sini catatannya ya, kalau possessive adjective akan diikuti oleh kata benda, maka possessive pronoun di depannya itu tidak boleh lagi ada kata benda. Jadi contohnya, the book is on the table is my book. Buku saya. Kita mau nanya nih sama kawan kita, mana buku kamu? Nah, itu kita bisa tanya dengan where is your book atau where is yours. Nggak perlu lagi kita sebutin yours book. Tapi cukup dengan where is yours. Yours itu artinya adalah your book. Nah, sama seperti di sini, the book on the table is mine. Mine di sini artinya adalah my book. Ya, jadi kalau sudah pakai mine, Bapak Ibu nggak boleh lagi pakai kata benda sesudahnya. This is her pen. Where is yours? Ini adalah pulpennya. Mana punya kamu? Atau mana pulpen kamu? Jadi kita nggak boleh lagi bilang where is yours pen. Nah, cara tandanya selain mine kan gampang diingat ya. Selain mine semuanya pakai yours, yours, yours seperti ini. Ya, ada SSS. Ya. Gampang sekali untuk yang possessive pronoun. Catatannya adalah setelah pronoun yang possessive itu tidak boleh lagi ada kata benda. Oke, untuk pronoun pembahasannya cuma itu. Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Untuk latihannya nanti saya kasih lah ya, jangan sekarang. Karena masih ada 2 materi lagi. Oke, baik Pak. Nah, yang you ya. Oke, you itu bisa 2 Bapak, bisa singular atau tunggal. Nah, itu kalau kita terjemahkan artinya adalah kamu. Tapi kalau yang you plural atau jamak itu artinya adalah kalian. Nah, dia sebenarnya nggak akan berpengaruh dalam kalimat karena dia penggunaan kata kerjanya akan sama. Ya, misalnya saya mau tulis gini. Ya, saya tulisnya gini ya. Nah, sebenarnya kita belum masuk ke pembahasan kata kerja, tapi nggak apa-apa. Sedikit aja. Misalnya tadi kan gini ya. She writes
a letter. Nah, kenapa di sini harus ada S? Karena di sini she. Betul, untuk subjek ketiga tunggal ya. Nah, tapi kalau kita pakai you misalnya untuk singular, itu akan sama. Write a letter. Dan juga untuk kalian, you kalian misalnya kan. Plural nih, PL, saya bikin. Itu juga tetap akan menggunakan write some letters misalnya. Kalian menulis beberapa surat, kan? Nah, jadi nggak ada perbedaan, Bapak. Paling dari segi penerjemahannya aja. Nah, tapi kenapa di sini saya bikin ada PL dan SG supaya nanti kelihatan di sini. Nah, jadi untuk yang plural yang akan berbeda hanya di sini saja. Ya. Tapi kalau untuk penerjemahan nanti mungkin pas kita ngomong itu yang akan kelihatan. You guys, biasa kita tambahkan kata you guys, you students misalnya. Akan kita tambahkan kata tersebut untuk mengisyaratkan kalian. Ya, jadi untuk kata kerja nggak ada perbedaan. Jadi kalau kita lihat secara grammar juga nggak akan banyak berbeda kecuali di refleksif pronoun. Ya, oke, ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, silakan. Kita masih punya waktu 14 menit lagi. So, ya, 14 menit lagi ya. Yang penting Ines lanjutkan. Ya, tapi di sini adjektif lumayan banyak pembahasan. Jadi kita skip dulu adjektif, kita lanjutkan besok. Saya akan lanjutkan langsung ke adverbs. Jadi adjektif itu kita skip karena ada lumayan banyak penjelasannya, ya. Nah, jadi adverbs ini adalah kata keterangan. Nah, jadi kata keterangan dia. Jadi kata keterangan ini fungsinya itu untuk menerangkan kata kerja, ya, untuk menerangkan kata sifat dan juga untuk menerangkan kata keterangan lainnya. Nah, jadi contohnya di sini yang diterangkan itu adalah kata kerja. Contohnya seperti ini. I sit on a chair. Saya duduk di atas kursi. Nah, on a chair ini adalah adverb. Jadi dia menerangkan tempat di mana kita duduk. Ya. Kemudian my sister was born in May. Nah, ini juga menerangkan kata kerja Bapak Ibu. My sister was born. Saudara perempuan saya dilahirkan pada bulan Mei. Nah, jadi in May ini menerangkan waktu kapan dia dilahirkan. Nah, untuk yang ketiga ini dia menjelaskan kata sifat. Ya. My teacher is rarely angry. Okay. Jadi guru saya itu jarang kali marah. Jadi kita menjelaskan sifat marah di situ. Seberapa sering sih dia marah? Ya. Nah, jadi secara umum si kata keterangan ini dia menjelaskan tempat, waktu, frekuensi. Frekuensi itu seberapa sering seseorang melakukan sesuatu. Ya, tingkat keseringan seseorang melakukan sesuatu. Yang paling sering itu ada always. Yang paling jarang itu namanya never. Ya, jadi ada never, always, rarely, sometimes. Terus ada apa lagi? Ada beberapa lah. Dan dia ada urutannya kalau saya nggak salah. Jadi kalau Bapak Ibu cari mungkin di sini adverb of frequency itu akan muncul. Nah, seperti ini dia urutannya. Ya, jadi kalau sering sekali itu disebut dengan always, ya, ada persennya malah. Tapi ini gambarnya agak kecil. Oke, YouTube kita skip aja. Oh, ini dia. Ya, ada tulisan USL. Nah, ini dia ya. Jadi always yang paling sering dan never ini yang tidak pernah sama sekali. Nah, jadi dia menerangkan seberapa sering seseorang melakukan sesuatu. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Bapak Ibu masih bisa lihat screen saya ya. Nah, yang kemudian yang keempat itu adalah certainty. Seberapa bagus ya seseorang atau suatu benda melakukan sesuatu. Jadi di sini biasanya dia akan memodifikasi atau menjelaskan ya, menerangkan sebuah keterangan, kata keterangan lainnya. Jadi di sini the male wolf hunt awalnya itu hanya menggunakan kata well. The male wolf hunt well. Jadi serigala jantan itu berburu dengan baik. Nah, tapi di sini kita tambahkan lagi kata keterangan untuk menjelaskan seberapa baik sih, gitu ya, seberapa baik sih si serigala jantan ini berburu. Jadi the male wolves hunt
certainly well. Jadi well yang pertama ini, kata keterangan yang pertama ini menerangkan kata kerja hunt. Kata keterangan yang kedua ini menerangkan kata well di sini, menerangkan kata keterangan lagi. Jadi kita bisa pakai double adverb dalam satu kalimat. Ya, jadi urutannya bisa yang mana aja, tapi biasanya yang di sini adalah adverb of certainty yang pertama. Yang kedua kita bisa pakai adverb of manner. Nah, ini yang paling sering menjadi soal dalam structure. Nah, jadi yang kelima itu adalah adverb atau kata keterangan of manner, cara. Nah, jadi dia itu menerangkan cara seseorang atau suatu benda melakukan sesuatu. Nah, jadi dia rumusannya itu adalah kata sifat yang ditambahkan dengan ly. Kata sifat contohnya beautiful. Tambah ly jadinya beautifully, itu artinya bukan lagi kata kerja, Bapak Ibu, bukan lagi kata sifat, Bapak Ibu, tapi fungsinya itu sudah berubah menjadi kata keterangan. Jadi dia memberi keterangan bahwa seseorang bisa bernyanyi dengan baik, dengan cantik, dengan bagus. Jadi contohnya di sini, Tiffany sings beautifully. Ya, Tiffany sings beautifully. Beautifully ini menerangkan kata sing. Seberapa bagus sih Tiffany itu bernyanyi? Nah, contoh yang kedua ada dua adverb di sini Bapak Ibu. Walker cries, sebenarnya nggak pakai kata to juga sudah cukup. Walker cries loudly. Walker menangis dengan kencang, ya, dengan keras. Gitu. Loud, adjektif tambah ly, loudly. Tapi kita kasih lagi di sini adverb untuk menerangkan seberapa kencang sih dia menangis gitu ya. Jadi Walker cries too loudly. Jadi sampai bikin kita pengen tutup telinga. Jadi Walker menangis dengan sangat-sangat kencang. Ya. Jadi adjektif dan adverb itu berbeda. Adjektif dia menerangkan kata benda. Kita akan bahas besok insya Allah. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh baca-baca dulu ya. Jadi adjektif itu menerangkan kata benda. Sedangkan adverb dia itu menerangkan kata kerja. Nah, contohnya di sini ya. Nah, untuk posisinya sendiri biasanya dia kalau adjektif yang tambah ly ini ya atau adverb of manner ini letaknya itu sesudah kata kerja. Tiffany sings beautifully. Bisa juga sih Tiffany beautifully sing, tapi umumnya dia setelah kata kerja. Nah, kalau yang ini posisinya kalau yang place itu juga bisa sesudah sih, bisa sebelum kata kerja, tapi umumnya juga sesudah kata kerja. Nah, tapi untuk yang frekuensi ya, contohnya seperti ini, itu dia sebelum, posisinya tuh sebelumnya. Jadi my teacher is rarely angry, nggak bisa is angry rarely, tapi is rarely angry. Oke, untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini materi structure Bapak Ibu. Kita masih punya 8 menit lagi. Saya akan coba lihat soal pronoun di modul ya. Kalau memang ada kita akan coba jawab. Karena tadi pronoun kita belum bahas soalnya. Sebentar. Saya cek dulu. Oke, sambil saya cek soal, silahkan Bapak Ibu jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Hari ini kita bahas 4 soal ya. 4 topik maksudnya. Kalau saya cepat, Bapak Ibu mohon dikoreksi ya, karena memang saya ngomongnya kalau nggak cepat suka lupa gitu. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada yang mau minta diulangi, silahkan tanyakan saja, jangan sungkan. Oke, saya lihat dulu contohnya. Oke, mungkin kita boleh pakai soal ini Bapak Ibu. Sebentar ya, kita refresh. Tapi agak kecil ya. Bapak Ibu bisa lihat untuk ininya soalnya. Bisa ya? Oke. Nah, kita coba latihan yang pronoun Bapak Ibu ya. Ini campuran pronounnya. Ya. Di sini campuran pronounnya, jadi dituntut untuk membedakan lah ya. Jadi tadi kita udah tipsnya adalah kalau pronoun, subjek pronoun dan objek pronoun, bedanya subjek sebelum kata kerja, objek sesudah kata kerja. Refleksif pronoun tipsnya kalau subjek dan objeknya itu benda yang sama. Possessive pronoun setelahnya itu tidak ada lagi kata benda. Possessive adjektif sesudahnya ada kata benda. Ya. Nah, untuk yang nomor 1, kita nggak tahu apa nomor 1 apa nomor berapa. Kita coba tutup dulu ya.
Ya, nanti udah kebuka yang sama. Oke, kita coba yang nomor 1 di sini. That coat of him atau his di sini is very warm. Him. Oke, ada his, ada him nih. Oke, kita coba dengan him. Boleh yang him atau yang his? Mungkin ada berapa orang yang him? Kita lihat ya, saya lihat. Ada berapa orang yang jawab him? Melahirkan cuti alasan penting apabila Oke, ada berapa orang yang jawab him, Bapak Ibu di sini? Saya him. Oke, kalau him kita pilih him dulu. Oke, his di sini ya, the head of his di sini ternyata. Ya, oke. Kita lanjut. Menggunakan format mau bekerja Bapak, atau yang mungkin boleh mikrofonnya Bapak Ibu. Pejabat daerah atau pejabat pemerintah dalam bentuk. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi yang kedua adalah the bird sang it atau its atau it. Nah, ini bedanya tahu nggak Bapak Ibu yang B dan C? B dan C bedanya adalah kalau it yang ada seperti ini di atasnya, ya, ini maksudnya adalah bisa it is, bisa it has, ya. Nah, tapi kalau it seperti ini baru yang posesif. Nah, jadi kalau di sini kita butuhnya adalah yang posesif karena ada kata benda kan sesudahnya kan. Nah, jadi kita pakai it's, ya, sudah lewat soalnya. Ya, jadi yang tadi the bird sang it happy tune, dia menyanyikan tune terbaiknya, lagu terbaiknya. Oke, lanjut. That old woman is kind to. Nah, ini kata kerja berarti to ya, to us. Betul. Lanjut. Kalau dia betul dia langsung lanjut. Betul, Pak? Ya, kita lanjut. Her uncle is a doctor, isn't he? He. Betul, karena uncle ya. Okay. Yeah. It was my brother who went with. Brother, it was my brother. Her. With her. Okay. With her. William and Tracy love. Ini ada kata benda. Their. Betul, bukan them ya. Dog. Ya, their dog. Betul, Pak. Ibu, oke, kita lanjut. We are glad that you could stay with us. Okay. Larry and Frank are friends of us. Ours. Nah, ini objek nih. Ours. Oke. Ours. Us. Us. Ya, karena friends of itu kan dia objek dari preposition, jadi kita pakainya ya. Oke. Oh, ternyata di sini ours, the friends of ours. Jadi di sini dijelaskan. Oke, nggak ada di penjelasan. Maybe because kenapa dipakai ours? Ntar ya, saya nanti miliki. Saya tulis aja Bu ya, nanti saya cross check. The friends of ours. Karena nggak bisa kita stop soalnya, jadi nggak bisa kelihatan ya. Okay, I want to sit between you and him. Okay, him. Do you have a dictionary? Yes, I have a good. Nah, ini udah masuk ke pembahasan lain ya. Good one. Good one. Okay. Nyasar satu soal tadi. Oke, I gave him my pencil. My pencil. Yeah, I gave him my pencil. Him. Okay. Okay. He came to see me. He can see me. Okay. Betul. School is in the mountains. Our school. Okay. Our tanpa S ya. Our tanpa S. He has an apple in her hand. Kata benda, ya, her hand. Her. Nggak ada S karena ada kata hand di depannya. Oke. Bob and Ted live near
ada kata benda. Their Berarti school. ya, their school. Okay. My car is new, but nah ini nggak ada lagi But kata it's benda ya. new, but Nggak ada lagi kata benda, ini kata kerja langsung. Berarti but his, yours. ya, but his is oh, betul. Listen Listen to her carefully. Okay. Listen to her carefully. Dog ate. Eat It's meal. meal. Ya, yang di atas ya. Okay. The teacher told. The teacher told. Okay, told us. Okay, nah yang ini saya skip dulu Bapak Ibu ya. Tadi kan ini jawabannya adalah yang his kan. Nah, tapi kalau untuk objek nanti saya tanyakan kepada yang lain. Nah, ya, saya aja bisa salah kan. Jadi yang di sini kan tadi saya pilihnya yang the code of oh yang ini kita his tadi ya. Tadi kita pilihnya. Okay, anyway, I think this one is his. Nah, yang ini tadi kan saya dan ada beberapa dari kita jawabnya adalah us. Ours. Kan? Tapi ternyata jawabannya adalah yang ours. Nah, tuh. Nanti yang ini saya tanyakan yang lain, saya baca tambahan bukunya, ya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan saya kasih penjelasan. Oke. Ya, sebelum kita tutup, ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Lihat hasilnya. Assalamualaikum. Lihat hasilnya. Tadi hasilnya kita salah 2 ya. Yang pertama yang tadi yang the code of harusnya his, kemudian yang kedua yang Larry and Frank are friends of ours harusnya. Ya. Nah, jadi untuk pembahasannya Saya insya Allah, aus. Bapak tadi jawab hours ya. Berarti udah betul Pak Saya ya. aus. Ya, Berarti. betul Pak. Ya. Udah lancar. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini ada link untuk pretest, ya kan? Nah, jadi di sini ada link untuk pretest structure. Nah, jadi ini tujuannya bukan untuk menilai Bapak Ibu. Ya, jadi tujuannya bukan untuk menilai Bapak Ibu. Ya, betul. Oke. Nah, tapi tujuannya itu lebih ke supaya saya tahu kita harus memperbaiki yang mana, gitu ya. Nah, jadi akan saya kirimkan linknya. Nanti Bapak Ibu bisa coba latihan. Nah, nanti insya Allah nilainya langsung